Nah, di video kali ini kita bakalan ngebahas si Prada L'Homme dan gue udah beli yang You di Toilet di sini. Dan ini merupakan salah satu parfum yang digadang-gadangkan merupakan office killer. Nah, sebelum kita mulai, bagi kalian yang baru join di YouTube channel gue, nah perkenalkan gue Trio dan di sini kita bakalan nge-review semua tentang parfum, baik itu comparison, baik itu unboxing, first impression, atau apapun yang relate dengan parfum. Nah, di sini gue udah punya si Prada L'Homme yang 100 ml. Sebelum kita unboxing, kita review boxnya dulu. Tengok, ini material karton dia bagus loh. Ini kayak apa ya? Kulit-kulit gitu guys. Ya meskipun dia kertas tapi tekstur dia bagus. Gue dapat Prada L'Homme You di Toilet dan gue beli yang 100 ml. Actually dia punya yang 30 ml, 50 ml sama yang 100 ml. Apa 30 ml nggak ada ya? Yang pasti dia punya yang 50 dengan yang 100 dan gue beli yang 100. Nah, di bagian samping kosong. Bagian samping ini diimpor oleh ini kayak distributor dia. Gue beli kemarin di Sogo dan gue dapat batch yang 2022. Ini expire date-nya dia bilang 2027. Nah, mostly orang yang apa ya? Nargetin expire date dari parfum itu adalah dalam jangka 5 tahun. Tapi bagi gua enggak. Parfum itu nggak punya expire date bagi gua. As long as kita bisa treat parfum kita itu dengan baik, nyimpan dia kayak gimana, itu bakalan tahan sampai bertahun-tahun pun. Nah, di bagian bawah ini informasinya agak banyak dan di sini ada yang paling penting, kita harus tengok batch code kita. Ini gua dapat batch code yang nih, yang kecil atas tuh. Semoga nggak blur. Nah, itu batch code dari Prada gua. Bagian atas kosong. Nah, itu semua informasi dari botolnya. Dan sebelum kita sniff dan kita omongin tentang Accord standarnya, mari simak dulu video unboxing berikut dulu guys. So, check this out.
Nah, kurang lebih begitulah proses unboxing dari si Prada L'Homme UD Toilet nih guys. Tengok botol dia guys, mantul. Definisi dari luxury things ada di botol ini. Tengok nih, ini botolnya terkesan mewah guys. Ya, sesuai brand dia, Prada. Siapa nggak kenal Prada? Ini kayak different level dibandingkan ya. Jika gue bandingkan dengan botol dari Dior Sauvage gua atau si YSL Y gua, ini udah kayak levelnya di atas mereka lah. Untuk botolnya sendiri ini mewah, ini berat loh guys. Ini lumayan heavy. Dan tengok, gua lebih senang botol clear kayak gini ketimbang dengan botol kaca yang dilapisi warna-warna kayak itu. Gua kurang suka. Yang ini lebih elegan kalau menurut gua. Ditambah di sini kayak dikasih apa ini ya? Karet lah, kulit something, sesuatu yang mahal lagi. Dan ini nggak terlihat murah sama sekali, ini benar-benar kayak kulit mahal. Dan di sininya ada Prada juga. Nah, ini tipikal botol Prada L'Homme ya. Kalau nggak salah dia udah punya 7 flanker. Ini kalau nggak salah yang pertama yang di launching pada tahun 2016. Lalu dia punya yang si UD Parfum, habis itu Low, habis itu banyak lagi lah pokoknya yang lain dari si Prada ini. Dan gue beli yang EDT. Kebetulan yang kemarin pas gue sniff yang ada cuman EDT dan yang Intense apa EDP ya? Yap. Yang Intense, bukan EDP. Dia punya Intense, Absolute, ada yang Prada L'Homme Water Splash, Low, dan L'Homme Velvet Edition. Nah, itulah flanker-flanker dari si Prada L'Homme gua ini. Nah, kalau untuk Accords, dia punya Powdery, Iris, Violet, Woody, Fresh Spicy, Earthy, Warm Spicy, Amber, Aromatic, dan Floral. Nah, itu untuk Accords-nya dia. Apa aja nanti yang bisa kalian sniff dari si Prada L'Homme ini. Nah, yang tadilah mereka. Nah, sekarang kita ngomongin notes. Nah, gua spraykan lagi. Ini tadi yang udah sekitar setengah jam yang lalu. Sekarang gua spraykan lagi untuk dapat top notes-nya. Sprayernya bagus ya. Tuh. Uang terbang, guys. Nah, first impression. Pas kalian pertama nge-sniff si Prada ini after disemprot, kalian bakal ngerasain something citrus yang berasal dari si bunga neroli. Neroli ini adalah, gue bacain ya, a citrusy like slightly bitter note with hints of orange and honey blossom floral face, purifying aromatic green. Nah, dia merupakan kayak citrus smells gitu. Dialah yang mengasih atau yang memberikan nuansa citrus untuk top notes dari Prada ini. Dan selain neroli, dia juga punya black pepper, cardamom, dan carrot seed. Nah, selain dari si citrus things tadi yang gue ngerasain ini lumayan power si cardamom di atas, dan ada hint spicy-nya sedikit. Itu yang gue ngerasain di atas. Cardamom merupakan bintang utama di top notes-nya. Dan kalian di top notes akan ngerasain hint aja, belum ngerasain yang benar-benar si powdery-nya itu keluar. Tapi setelah 15 menit, setelah nyampe ke middle notes, kalian bakalan jumpa dengan iris, violet, geranium, dan mate. Mate or matte, terserah lah ya, tulisannya mate. Dan mate ini adalah sejenis greens atau herbal-herbalan gitu. Ebiteri's tea note from Latin America, sometimes used to reinforce herbal aspects or to tone down florals. Jadi dia memberikan something green atau herbal things di sini ya guys. Tapi di middle notes bintang utamanya adalah iris dan violet leaf. Dua floral di sini bakalan menjadi main actor di middle notes. Dan di part inilah gua jatuh cinta dengan si Prada L'Homme ini. Di top notes gua nggak on dengan si Prada ini karena top notes bukan ingredients yang gue suka, tapi setelah mereka pergi dan nyampe ke middle notes, ini gue. Nah, setelah middle notes ini kalian bakal ngerasain soapy clean fragrance. Ada juga hint kayak kalian habis mandi, atau bisa gue bilang sabun or deterjen, tapi ini yang versi mahal, yang hotel-hotel bintang 5 lah yang make si sabun dan deterjen kayak gini. Luxury pabrikan deterjen, something like that lah ya. Dan kalian bakalan dimanjakan dengan kenyamanan dengan soapy clean powdery di middle notes ini. Nah, itulah part yang paling gue suka. Dan di part inilah yang muncul kemaskulinan dari si Prada ini. Untuk base note, dia punya amber, cedar, patchouli, and sandalwood. Nah, setelah 1 jam kalian bakalan tetap ngerasain yang namanya soapy clean powdery itu, tapi ditambah dengan sedikit hint dari si
amber, tapi yang paling prominent di hidung gua si patchouli di sini. Setelah si patchoulinya ini muncul, kalian bakalan ngerasain ini agak sedikit earthy, tapi dia nggak overpower patchouli, nggak yang dark dirty patchouli itu, tetap yang soft, tapi lumayan prominent di dry down-nya dia. Dan ada hint sandalwood di sini. Kalian bakal ngerasain sedikit woody-woodyan, sedikit ya. Bisa gue bilang ini kayak light woody atau gimana ya? Kalian ngerasain woody, tapi bukan woody yang ke Middle Eastern gitu. Gimana gue explain dia ya? Pokoknya kalian ngerasain woody, tapi dia nggak terlalu overpower. Overall dari awal, dari middle note sampai ujung parfum ini, kalian bakalan disuguhkan dengan soapy, clean, powdery scent. Nah, itulah yang bakalan menemani kalian dari middle note sampai habis. Nah, sekarang kita ngomongin occasion. Si Prada L'Homme ini paling cocok kalian pakai di office. Setelah kalian tengok review dari YouTuber lain pun, ini merupakan salah satu office killer. Gua setuju. Kenapa? Karena ini merupakan tipikal yang tadi, soapy, clean kayak habis mandi, dan something yang kayak gini merupakan tipikal parfum yang cocok dipakai di office. Dan si Prada ini juga cocok pas kalian pakai pakaian casual. Kayak kalian cuma pakai chinos, kalian pakai kemeja polo, sepatu casual, kalian pakai ini cocok. Kalian bakalan terdeskripsikan sebagai good boy, laki-laki yang terlihat baik, yang ternilai baik, kayak gitulah intinya. Nah, kalau untuk SPL, untuk Siach, ini lumayan ya, ini lumayan ninggalin Siach. Dia bakalan ninggalin Siach, misalkan kalian lewat nih depan orang yang lagi duduk. Setelah kalian melewati orang tersebut, orang itu bakalan nge-sniff parfum kalian. Dan untuk projection, ya ini still project gitulah. Meskipun ini nggak terlalu loud projection gitu, 1 or 2 meter aja orang bakalan bisa nge-sniff parfum kalian. Kalau untuk longevity ini, long lasting di gua ya, gue semprotkan ke tangan gua 4-6 jam, ke baju gua bisa seharian. Nah, kalau untuk price value, ini gua dapat Rp440. Kalau di Indo kan itu sekitar berapa ya? 440 kali 3.500, hampir 1,5 lah guys. Gua dapat ini dan kemarin gue beli di Sogo. Nah, jadi kesimpulan conclusion dari Prada L'Homme EDT ini, dari overall scent awal sampai akhir gue bakalan kasih ini 9/10. Sangat easy gue ngasih 9/10. Gue suka scentnya, tipikal soapy juga, gue suka soapy, powdery, apalagi ada iris di sini, gue makin suka. Nah, itu untuk nilainya. Kalau dari presentation, 10 dari 10 lah, nggak ada regret sedikit pun, nggak ada kekurang sedikit pun dari botolnya. Gue suka botolnya ini. Kalau kalian pegang ini bakalan terasa mahal kali guys, ini berat loh guys, nggak kaleng-kaleng botolnya. Nah, bagi kalian yang pengen blind buy, ini bagi gue ya, ini approve untuk blind buy, karena ya tipikalnya tadi yang clean, yang nggak neko-neko, yang mas pleasing, orang nggak bakalan benci dengan dia. Nggak suka pun orang dengan dia, bukan di tipikal orang yang apa nih, nggak bakalan gitu. Ya mungkin kalau misalkan mereka nggak suka dengan dia, paling dia bakalan sniff kayak ini, oke lah, kayak gitu aja. Tapi alasan untuk kalau membenci dia, gua rasa nggak ada. Jadi ini approve blind buy bagi gua. Apalagi kalian pekerja kantoran yang sering kemejaan, celana dasar, sepatu pantofel yang gila tuh, kalian pakai yang ini cocok gila. Nah, that's all ya, bincang-bincang kita tentang Prada L'Homme Eau de Toilette ini guys. Kita jumpa di next video. Akhir kata is sayonara.